Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan walafiat dan umur yang panjang. Sehingga pada saat ini kita bisa menyelesaikan ujian akhir semester evaluasi pembelajaran yang diampu oleh dosen Ibu Yuli Dia Satriani MPD. Kita di sini akan menjelaskan sedikit tentang penetapan KKM evaluasi pembelajaran. Baik, saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahayu. Saya dengan teman-teman saya yaitu Nandika Syifa Fadila dan juga Salsabila Putri. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang KKM. Nah, KKM itu apa sih? Teman-teman pasti sudah tahu dong. Iya, benar. Kriteria ketuntasan minimal. Nah, KKM itu secara luasnya adalah kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan. Nah, atau biasa KKM itu harus ditetapkan di awal tahun ajaran dimulai gitu kan, melalui musyawarah dengan guru pada satu sekolah, ya dalam satu lingkup sekolah. Terus penetapan juga memiliki satuan pendidikan. Ada dua model caranya, yaitu yang pertama lebih dari satu KKM. Nah, satuan pendidikan dapat memilih setiap mata pelajaran memiliki KKM yang berbeda. Misalnya KKM IPA dengan nilai 64, sedangkan pada KKM matematika itu nilainya 60. Nah, bahasa Indonesia 75 dan seterusnya. Di samping itu, KKM juga dapat ditentukan berdasarkan rumpun mata pelajaran atau bisa disebut dengan kelompok mata pelajaran. Misalnya rumpun MIPA yaitu pada mata pelajaran matematika dan IPA yang memiliki KKM 75. Sedangkan rumpun bahasa yang di dalamnya terdapat bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris itu memiliki KKM di atas 70. Nah, sedangkan rumpun sosial atau biasanya di dalamnya itu terdapat IPS dan PKM itu memiliki KKM 80 dan seterusnya. Nah, sedangkan yang satu KKM itu satuan pendidikan biasanya memilih satu KKM untuk semua mata pelajaran. Iya, mata pelajarannya itu ditentukan. Terus ditetapkan dengan memilih KKM yang terendah, rata-rata, dan modus seluruh dari mata pelajaran. Berbeda dari yang lebih dari satu. Iya, kalau lebih dari satu itu biasanya setiap kesepakatan mata pelajaran yang ada di dalam sekolah itu. Tetapi kalau misalnya satu KKM itu ya udah mengambilnya yang dari mana nih, yang paling terendah atau rata-rata atau yang modus nilainya paling banyak muncul pada saat mata pelajaran gitu kan, yang dimiliki mata pelajaran tuh lebih banyak yang mana gitu nilainya. Oke, berdasarkan KKM yang ada, satuan pendidikan dibedakan memilih salah satu model sesuai ketetapan yang ada pada panduan penilaian jenjang tersebut. Nah, jadi tidak boleh memilih kedua model ya, jadi harus salah satu model. Nah, itu bagaimana nanti kesepakatan bersama dari setiap sekolahan. Nah, adapun fungsinya, fungsi kriteria ketuntasan minimal itu untuk apa sih fungsinya? Yang pertama, sebagai acuan bagi pendidik dalam menilai kompetensi peserta didik sesuai kompetensi dasar mata pelajaran yang diikuti. Nah, jadi pendidik harus memberikan respon yang tepat terhadap pencapaian kompetensi dasar, ya kan? Baik dalam bentuk pemberian layanan remedial maupun pengayaan gitu. Yang kedua itu sebagai acuan bagi peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran. Jadi sebelum kita menilai ini, kita harus memberikan motivasi juga kepada pendidik bahwa kalian harus mendapatkan nilai ini jika kalian ingin lulus gitu kan. Nah, jadi biar dia semangat nih, gimana nih caranya biar aku lulus daripada mata pelajaran ini gitu kan. Nah, yang ketiga itu dapat digunakan sebagai bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran yang dilakukan di sekolah. Nah, ini juga sebagai komponen evaluasi
dalam pembelajaran di sekolah. Jadi kalau misalnya kita menggunakan metode yang ini, tetapi KKM-nya rata-rata di bawah semua, nah kita bisa mengevaluasi diri nih salahnya di mana, kurang apa metodenya gitu. Terus bagaimana nih biar anak-anak tuh semuanya rata mencapai KKM gitu. Di atas KKM maaf ya, bukan pas banget KKM. Pokoknya di atas KKM gitu, biar semuanya tercapai. Nah, selain itu merupakan kontrak pedagogik antara pendidik dengan peserta didik dan antara satuan pendidikan dengan masyarakat di sekolah. Iya dong, nggak mau tiap tahunnya setiap anak setiap kelas dinilai, wah ternyata gurunya tidak apa sih namanya, tidak berkompeten nih kok KKM-nya segini tapi anak-anaknya di bawah sini. Nah, otomatis masyarakat juga akan menilai negatif terhadap kita gitu kan. Untuk apa sekolah di situ tapi anak-anaknya tidak mencapai batas maksimal dalam pembelajaran. Nah, ini harus berhati-hati sekali. Makanya fungsi KKM ya seperti itu. Nah, yang terakhir itu merupakan target satuan pendidikan dalam pencapaian kompetensi tiap mata pelajaran. Ini yang utamanya. Nah, setelah itu secara teknis prosedur penentuan KKM dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, menghitung jumlah KD dalam setiap mata pelajaran pada masing-masing tingkat kelas dalam 1 tahun pelajaran. Iya, yaitu nanti akan dijelaskan dengan teman saya di slide selanjutnya. Yang kedua itu menentukan nilai aspek karakteristik antara pendidik atau biasa dengan intake. Iya, karakteristik mata pelajaran atau kompleksitas dan kondisi satuan pendidikan, yaitu biasa disebut dengan daya dukung. Dengan mencari rata-rata 3 aspek tersebut, maka akan menjadi KKM KD pengetahuan keterampilan. Adapun yang dimaksud dengan 3 aspek tersebut adalah di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik peserta didik atau biasa dengan intake. Nah, apa aja sih yang ada di dalamnya? Nah, bagi peserta didik baru atau yang masuk kelas 1 SD itu melalui hasil tes awal yang dilakukan oleh sekolah. Nah, jika peserta didik yang baru untuk SMP, jenjang SMP atau kelas 7 itu memperhatikan antara lain nilai-nilai rapot SD-nya, terus nilai ujian sekolah SD-nya, serta hasil seleksi masuk peserta didik baru di jenjang SMP. Kita akan membahas yang SD saja ya. Yang kedua itu memperhatikan kualitas peserta didik yang dapat diidentifikasikan antara lain berdasarkan hasil ujian, jenjang sebelumnya atau nilai rapot sebelumnya. Ini yang untuk SMP yang tadi. Nah, yang kedua ada karakteristik mata pelajaran atau kompleksitas. Nah, ada apa aja sih di sini maksudnya? Nah, tingkat kesulitan dari masing-masing mata pelajaran yang dapat ditetapkan antara lain melalui expert judgment. Melalui expert judgment guru. Mata pelajaran melalui forum musyawarah guru mata pelajaran atau musyawarah MGMP. Tingkat sekolah dengan memperhatikan hasil analisis jumlah KD, kedalaman KD, keluasan KD, dan perlu tidaknya pengetahuan prasyarat. Yang ketiga itu ada kondisi daya dukung, di mana satuan pendidikan itu meliputi antara lain kompetensi pendidik, yaitu misalnya nilai uji kompetensi guru. Yang tadi sudah kita bahas sebelumnya, jika misalnya kita KKM saja tidak diperhatikan, bagaimana dengan kompetensi pedagogik gurunya itu? Nah, itu harus diuji kompetensikan, diuji sertakan gitu kan setiap guru. Wajib. Dan yang kedua itu ada jumlah peserta didik dalam satu kelas. Syaratnya kelas berdiri, syaratnya sekolah itu berdiri, satu kelas itu harus memenuhi syarat. Misalnya, saya mengajar di TK, bukan di SD ya. Saya mengajar di TK, dan itu sekarang karena ada pandemi corona, kelas saya minimal itu harus ada 10 siswa di dalam satu kelas. Jika tidak mencapai, maka tidak dapat dikeluarkan oleh BOP, bantuan operasional sekolah itu. Nanti tidak keluar BOP-nya. Terus yang sertifikasi, guru yang sertifikasi itu tidak akan menerima gaji. Nah, ternyata apa namanya?
jumlah peserta didik dalam satu kelas itu sangat penting sekali. Yang ketiga itu predikat akreditasi sekolah. Nah, jika gurunya sudah baik, terus muridnya juga sudah banyak, jadi yang kita perhatikan juga adalah akreditasi sekolahnya nih. Nah, kenapa harus diikut sertakan dalam daya dukung ini? Karena setiap sekolahan yang sudah terakreditasi itu berarti guru-gurunya memiliki penilaian di dalamnya, baik itu penilaian sekolah gitu kan, penilaian anak-anak gitu. Terus biasanya kalau saya ya, gurunya itu sertifikasi. Pokoknya pengecekan administrasi kelas gitu. Nah, itu kan dicek ya sama kepala sekolah sama segala macem gitu kan. Itu yang bisa mencapai sekolah kita masuk akreditasi apa nih, lengkap nggak ya gitu penilaiannya gitu. Itu kan jadi bisa mengetahui perkembangannya anak gitu setiap tahunnya, perkembangan anak pada mata pelajaran tersebut gitu kan. Nah, yang terakhir itu adalah kelayakan sarana prasarana sekolah. Jika sudah kelayakan prasarana sekolah ini juga masuk ke dalam akreditasi sekolah. Pokoknya dinilai semuanya. Jika misalnya kelasnya tidak ada kreativitas gitu, misalnya di dindingnya hanya polos gitu. Nah, itu bakalan dinilai juga. Nah, terus yang kedua itu kelayakan bangunan. Jika misalnya atapnya bocor atau dindingnya rusak atau mejanya sudah lapuk. Nah, itu bagaimana anak didik kita mau belajar dengan semangat jika tempat yang kita diamin atau tempat yang kita berikan itu tidak layak untuk mereka gitu, membuat mereka risih, tidak nyaman gitu kan. Nah, ini memang harus diprioritaskan dalam daya dukung ini. Iya. Nah, selain itu ada yang ketiga itu KKM KD dasar untuk mendapatkan KKM mata pelajaran. Iya, nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Yang keempat itu, jika satuan pendidikan menetapkan satu KKM, maka KKM mata pelajaran mendapatkan KKM satuan pendidikan. Maksudnya apa? Nah, keterangannya seperti ini. Yang pertama, untuk memperoleh KKM mata pelajaran ataupun KKM satuan pendidikan, bisa melalui rata-rata, nilai terendah, dan modus. Iya, yang tadi sudah disampaikan sebelumnya. Yang kedua, jika satuan pendidikan memilih KKM mata pelajaran, maka jenjang kelas pada satu sekolah memiliki interval untuk predikat yang akan digunakan ke dalam rapot siswa, berbeda dengan setiap mata pelajaran dan setiap jenjang kelasnya. Dan yang terakhir, jika dipilih model 1 KKM, maka cukup 1 KKM yang disebut dengan KKM Satuan Pendidikan melalui satu interval dan satu predikat untuk semua kelas dan jenjang pada satu sekolah. Iya, seperti itu. Jadi bisa mengambil nilai terendah atau tadi bisa mengambil dari rumpun mata pelajaran, itu bisa disalah satukan, diambil modelnya. Jadi biar semuanya rata sampai ke jenjang satu sekolah gitu. Misalnya di sekolah itu ada SD, ada SMP, ada SMA gitu. Jadi biar rata semuanya. Jika ingin menggunakan predikat A, B, C, D itu boleh. Jika ingin menggunakan angka itu juga boleh gitu kan. Ya, selebihnya nanti untuk lebih jelasnya lagi dapat kita saksikan dengan di teman-teman kita selanjutnya pada slide selanjutnya. Baik, itu saja penjelasan dari KKM dari saya. Selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Nandika Syifa Fauziah. Kepada Nandika, saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk Nandika Syifa Fadila. Untuk pemateri yang ketiga atau yang terakhir akan dijelaskan oleh Salsabila Putri. Kepadanya dipersilakan.
Alhamdulillah, terima kasih kepada Salsabila Putri, pemateri yang terakhir. Dengan penjelasan yang terakhir, yaitu interval dan predikat, berakhirlah sudah penjelasan penetapan KKM pada satuan pendidikan. Kurang lebihnya, saya akan menyimpulkan sedikit tentang KKM tersebut. Nah, tadi KKM tersebut itu biasa disebut dengan kriteria ketuntasan minimal. Iya, jadi ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mengacu pada standar kompetensi kelulusan yang memiliki 3 aspek, yaitu peserta didik, karakteristik peserta didik, atau biasa dengan intake, yang kedua karakteristik mata pelajaran atau kompleksitas, yang ketiga adalah kondisi satuan pendidikan atau biasa disebut dengan buku. Iya, KKM ini bisa mengambil satu KKM atau lebih dari satu gitu. Kalau lebih dari satu itu misalnya menggunakan rumpun mata pelajaran. Iya, kelompok mata pelajaran yang di dalamnya akan dimusyawarahkan oleh guru yang bersangkutan terlebih dahulu. Tetapi kalau misalnya kita menggunakan satu model, jadi mungkin itu akan bisa mengambil dari rata-rata mata pelajaran yang akan dicapai, atau mungkin bisa mengambil modus nilai yang paling banyak muncul pada saat penilaian mata pelajaran, atau yang terakhir adalah nilai yang paling rendah gitu. Nah, tadi sudah dijelaskan tentang bagaimana sih untuk menentukan KKM setiap KD-nya, terus KKM setiap mata pelajarannya, terus juga ada predikat KKM. Nah, ini predikat ini interval ya, panjang intervalnya. Jadi di tengah-tengah, kalau misalnya 4,6 itu berarti di tengah-tengah antara 4 dan 5. Dan itu predikatnya nanti sesuai yang sudah diputuskan oleh Dewan Guru. Iya, musyawarah di sekolah. Terus yang terakhir adalah interval nilai dan predikatnya. Ini juga ditentukan oleh pihak sekolah masing-masing. Baik, itu saja penjelasan dari kami tentang penilaian KKM pada satuan sekolah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Kanisa. Selanjutnya saya akan menjelaskan menentukan KKM. Menentukan KKM itu terbagi menjadi dua. Ada yang menentukan KKM setiap kompetensi dasar dan menentukan KKM setiap mata pelajaran. Pertama, saya akan membahas yaitu menentukan KKM setiap kompetensi dasar. KKM per kompetensi dasar dihitung sama dengan jumlah total aspek dibagi jumlah total aspek. Nah, contohnya, pertama, aspek daya dukung mendapat nilai 85, dan yang kedua, aspek kompleksitas mendapat nilai 75, dan yang ketiga, aspek intake mendapat nilai 65. Nah, nilai KKM per kompetensi dasar yaitu 85 ditambah 75 ditambah 65 dibagi 3, yaitu mendapatkan hasil 75. Berarti KKM per kompetensi dasar yaitu 75. Nah, selanjutnya yaitu menentukan KKM yang kedua, yaitu menentukan KKM setiap mata pelajaran. KKM mata pelajaran yaitu adalah jumlah total KKM per kompetensi dasar dibagi jumlah total kompetensi dasarnya. Contoh, kompetensi dasar yang pertama 3.1 yaitu 75. Kompetensi dasar yang kedua yaitu 3.2 yaitu 78. Kompetensi dasar yang ketiga yaitu 3.3 sama dengan 70. Nah, yang keempat KD 3.4 sama dengan 78. Nah, yang terakhir kompetensi dasar yang kelima, kompetensi dasar 3.5 yaitu 80. Nah, KKM mata pelajaran berarti 75 ditambah 78 ditambah 70 ditambah 78 ditambah 80 dibagi 5. Kenapa dibagi 5? Karena jumlah total KD-nya ada 5. Nah, 75 ditambah 78 ditambah 70 ditambah 78 ditambah 80 dibagi 5 yaitu mendapatkan 76. Berarti
KKM setiap mata pelajaran tersebut, yaitu memiliki KKM 76. Ya, itu saja yang bisa saya terangkan atas penentuan KKM KKM setiap kompetensi dasar dan KKM setiap mata pelajaran. Selanjutnya untuk predikatnya akan dijelaskan kepada teman kelompok saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Putri. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang penentuan KKM. Di sini saya akan menjelaskan tentang predikat KKM. Apa sih itu predikat? Predikat itu merupakan suatu jangkauan atau selisih antara nilai terbesar dengan nilai terkecil. Dalam predikat, kita ambil contoh, KKM mata pelajarannya itu 76. Kenapa 76? Karena dari contoh sebelumnya, hasilnya itu 76,2 dari perhitungan KKM mata pelajaran. Lalu, kita hitung predikat atau panjang interval mata pelajaran. Karena predikat ini kan jangkauan. Jadi, sebagaimana seorang guru mengetahui anak muridnya itu prestasi sampai mana, jangkauannya sampai mana selama belajar dengan guru tersebut. Nah, dalam predikat KKM mempunyai rumus, atau panjang interval itu mempunyai rumus, yaitu nilai maksimum dikurang nilai KKM dibagi 3, di mana nilai maksimum itu bisa kita dapatkan sesuai dengan ketentuan pihak sekolah yang sudah ditentukan. Jadi nilai maksimum itu bisa kita ambil 90 atau nilai paling tergede, paling terbesar atau 100, yaitu kita ambil 90 dan dikurang 76. 76 hasil dari KKM mata pelajaran perhitungan tadi. Jadi perhitungannya 90 dikurang 76 sama dibagi 3. Hasilnya 4,6. Nah, 4,6 ini jika dibulatkan akan menjadi 5. Jadi, panjang intervalnya itu, nilai 4,6 itu berada di antara 4 dan 5. Nah, di bawah ini, selanjutnya ada tabel interval nilai dan predikatnya. Nah, ini dia tabelnya. Tabel interval predikat ini mempunyai nilai masing-masing dan sesuai dengan predikatnya juga masing-masing. Nah, jika memiliki nilai 86 sampai 90 memiliki predikat A dan mempunyai keterangan yang sangat baik. Artinya, anak tersebut mampu dalam mengikuti pelajaran tersebut dan predikatnya memiliki kategori teratas dan predikat A. Tes yang kedua tuh ada nilai 81 sampai 85 memiliki predikat B yang memiliki keterangan baik, dan yang memiliki nilai 76 sampai 80 memiliki predikat C dengan keterangan cukup. Dan apabila yang memiliki nilai di bawah 76 atau dikurang 76 memiliki predikat D, di mana predikat D ini memiliki keterangan yang sangat kurang atau buruk, dan anak ini harus selalu dalam bimbingan guru dan selalu dibimbing agar predikat tersebut naik. Dan sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.